Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Seperti biasa, firman terus diberikan bagi saudara. Saya ingin memberkati saudara lewat kebenaran firman di saat ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami rindu firman-Mu terus berbicara bagi kami. Karena kami percaya hanya firman-Mu lah yang memberikan kehidupan bagi kami. Roh Kudus tolong kami, mampukanlah kami. Agar setiap kali kami membaca, mendengarkan firman-Mu, menjadi satu kehidupan yang baru bagi kami. Kami mengerti dan mengambilnya di dalam kehidupan kami untuk menjadi kehidupan kami yang baru. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk mendengarkan apa kata firman Tuhan. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan setelah beberapa hari, datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia setiap kita membaca, mendengar, dan melakukan apa kata firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, hari-hari ini kita harus belajar untuk firman Tuhan itu limpah dalam hidup kita. Artinya firman bukan saja kita dengar, bukan saja kita membacanya, tetapi lebih daripada itu. Baiklah setiap firman itu tersingkap bagi setiap kita. Karena kalau firman itu tersingkap bagi kita, maka saudara dan saya mampu berdiri di dalam kebenaran. Apa yang kita terima dari Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, itu tidak akan pernah membuat kita lemah, tetapi itu akan membuat kita semakin kuat, semakin mengerti siapa kita di dalam Tuhan, dan memampukan kita untuk dapat selalu mengalami hal-hal yang luar biasa daripada Tuhan. Nah, oleh karena itu, ketika kita mau untuk firman Tuhan itu terus tersingkap bagi kita, maka setiap kita hendaklah terus memiliki hati yang haus dan lapar untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena dengan memiliki hati yang haus dan lapar, saya percaya Tuhan akan suka untuk menyingkapkan firman-firman-Nya bagi kita. Tetapi kalau saudara sebagai orang Kristen tidak memiliki hati yang haus dan lapar akan firman, maka firman itu tidak akan pernah tersingkap bagi saudara. Mungkin saudara akan membacanya, saudara akan menafsirnya, tetapi itu tidak akan menjadi kehidupan bagi saudara. Dan saudara tidak bisa mengambil itu menjadi kehidupan saudara. Padahal kita tahu bahwa setiap firman yang kita dengar itu merupakan satu kehidupan baru yang Tuhan sementara lepaskan bagi saudara dan saya. Sehingga ketika kita mengambilnya, maka firman itu akan menjadi kehidupan bagi hidup kita. Belajar dari kisah Paulus, ketika Paulus diperhadapkan dengan masalah besar tentang kebenaran yang dia bawa, tentang pemberitaan firman Kristus, dikatakan bahwa orang-orang saat itu ingin mau supaya Paulus ini mengalami suatu hukuman yang berat, karena bagi mereka Paulus sementara membawa ajaran sesat. Tetapi ketika Paulus diperhadapkan dengan Felix selaku pimpinan di situ, dikatakan di hadapan Felix itu Paulus lalu menyampaikan apa yang Paulus mengerti tentang firman Tuhan, apa yang dia beritakan tentang firman yang menjadi kehidupannya. Ayatnya yang ke-25 dikatakan, tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." Artinya, ketika Felix mendengarkan pemberitaan yang disampaikan oleh Paulus, Paulus menyampaikan apa yang benar-benar terjadi, apa yang benar-benar dia disingkapkan lewat kebenaran firman Tuhan itu, apa yang diterima oleh Paulus. Ketika Paulus menyampaikannya, sebenarnya Felix, kalau dia hatinya terbuka untuk kebenaran, pasti Felix akan bersyukur karena firman itu disingkapkan baginya. Tetapi dikatakan bahwa Felix ini ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Paulus, Felix lalu menjadi ketakutan. Di sini kita melihat bahwa
Akhirnya Felix melihat bahwa apa yang sementara dia terima dari Paulus tentang apa yang dirancang Tuhan bagi manusia, di situ membuat Felix hidup menjadi ketakutan. Nah saudara, kita belajar lewat kisah ini. Saya ingin membawa saudara bukan saja melihat soal si Felix, tetapi mari kita belajar untuk melihat dari Paulus. Ketika diperhadapkan dengan tantangan, dengan persoalan, dengan masalah, Paulus tidak menjadi lemah, tapi Paulus menjadi kuat. Karena apa? Ketika firman itu disingkapkan bagi Paulus, dia berani untuk menyatakan itu di hadapan banyak orang, bahkan di hadapan pimpinan sekalipun. Nah, disinilah yang perlu saudara dan saya harus belajar untuk bagaimana firman yang kita dengar, baiklah itu tersingkap bagi setiap kita. Nah, banyak orang Kristen, kenapa tidak berani berdiri dalam firman Tuhan? Dia tidak berani berdiri dalam kebenaran, karena firman tidak tersingkap baginya. Sehingga ketika dia diperhadapkan dengan tantangan, dengan persoalan, dia tidak berani berdiri di dalam kebenaran. Nah, oleh karena itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, baiklah perkataan firman itu kita ambil di dalam kehidupan kita. Biarlah itu kita mau memiliki kerinduan untuk terus mau mendengarkan firman, mau diubah firman, mau dikoreksi firman, mau diperbaiki firman, hati yang haus dan lapar akan firman. Itulah yang membuat sehingga kita akan bisa seperti Paulus. Di tengah-tengah tantangan, diperhadapkan dengan masalah, ketika kita diperhadapkan dengan kebenaran firman, maka kita tidak akan menjadi orang-orang yang berada dalam ketakutan seperti Felix. Felix mendengarkan apa yang disampaikan Paulus, malah dia menjadi ketakutan. Saudara dan saya tidak perlu untuk mengalami ketakutan. Tapi ketika kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh kebenaran firman bagi kita, kita mengambil itu, apa rahasia-rahasia yang disingkapkan bagi kita, hendaklah itu membuat sukacita bagi kehidupan saudara dan saya. Maka saya percaya kehidupan yang kita terima menjadi kehidupan kita, itulah yang akan memberikan hidup kekristenan saudara dan saya itu sungguh luar biasa. Nah, oleh karena itu saudara, lewat perayaan Minggu Sengsara yang kita rayakan sampai saat ini, hendaklah membuat kita tidak saja sekedar mengetahui tentang Yesus itu mati di kayu salib untuk menyelamatkan hidup saudara dan saya. Saya katakan saudara, itu terlalu enteng saja bagi kita kalau kita hanya melihat kisah itu sebagai Yesus mati untuk memberikan keselamatan bagi saudara dan saya. Tapi baiklah mari kita belajar untuk melihat bahwa kematian Yesus tidak sekedar untuk menyelamatkan saudara dan saya, tapi kematiannya memberikan satu kehidupan yang baru bagi saudara dan saya. Sehingga ketika kita tahu bahwa kematian Yesus memberikan kehidupan yang baru bagi kita, maka ada kerinduan dalam hati saudara dan saya untuk terus mau mengalami kehidupan yang baru yang diberikan Kristus bagi saudara dan saya. Oleh karena itu saudara, mari kita hidup memiliki rasa hati yang haus dan lapar untuk terus mau disingkapkan firman Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang malas mendengarkan firman. Jangan jadi orang Kristen yang hanya puas dengan kekristenan yang saudara jalankan sekarang. Tapi ingatlah, ketika kita diperhadapkan dengan tantangan persoalan ke depan, itu harus semakin membuat kita berdiri dalam kebenaran firman. Mengapa kita bisa berdiri dalam kebenaran firman? Karena firman-firman Tuhan tersingkap bagi hidup kita. Kita bisa melihat jalan-jalan Tuhan. Kita bisa melihat akan apa yang telah Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Itu yang membuat kita bisa berdiri dalam kebenaran seperti Paulus. Nah, oleh karena itu saudara, saya percaya Tuhan akan memampukan saudara dan saya untuk terus berdiri dalam kebenaran. Tuhan akan memampukan saudara dan saya untuk terus memiliki kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Hati yang haus dan lapar akan firman akan Tuhan berikan bagi kita untuk kita miliki itu. Sehingga saya percaya ketika kita kuat dalam firman, kita akan dimampukan untuk berdiri terus di dalam kebenaran firman. Sehingga ada tantangan, ada persoalan, kita tidak menjadi lemah, tapi kita akan menjadi kuat. Ingat, iblis sekarang bermanifestasi hebat dalam hidup setiap orang percaya. Berdirilah terus dalam kebenaran, peganglah terus kebenaran firman Tuhan. Izinkanlah firman untuk terus ada, berkobar-kobar di dalam hatimu. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kalau Paulus bisa berdiri dengan penuh keberanian menyatakan kebenaran, maka kami percaya Tuhan, Roh Kristus telah ada dalam hidup kami. Itulah yang memampukan kami punya keberanian untuk hidup dalam kebenaran, berdiri dalam kebenaran, dan melakukan kebenaran dalam hidup kami, bahkan memperkatakan kebenaran dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya kematian-Mu di kayu salib bukan sekedar hanya untuk menyelamatkan kami, tapi lebih daripada itu. Engkau membawa satu kehidupan yang baru bagi kami, sehingga Engkau mau kami hidup
untuk menjadi orang-orang yang diutus di tengah-tengah dunia ini untuk menyatakan apa yang Tuhan mau kami nyatakan dalam hidup kami. Kami rindu Bapa, roh keberanian untuk terus berdiri dalam kebenaran, untuk hidup dalam kebenaran Kau taruh dalam hidup kami. Sehingga ketika kami diperhadapkan dengan tantangan, persoalan apapun yang kami alami, kami akan tetap bisa mempertahankan kebenaran itu dalam hidup kami. Sekalipun ada risiko yang harus kami alami, seperti Paulus mengalaminya, maka kami percaya Bapa, firman-Mu itu akan terus memampukan kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap pemirsa Klavos. Kami dimampukan untuk terus berdiri dalam kebenaran. Kami dimampukan untuk terus rindu memiliki kebenaran dalam hidup kami dari hari ke hari. Tuhan Yesus memberkati kami, firman-Mu jadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.